Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Huria dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 2J. Saya di sini ingin menjelaskan beberapa materi mengenai hadis tarbawi. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian hadis. Secara etimologi, hadis adalah kata benda isim dari kata tahdis yang berarti pembicaraan. Kata hadis mempunyai beberapa arti, yaitu yang pertama ada jadid atau baru sebagai lawan dari kata kodim, yaitu terdahulu. Dalam hal ini yang dimaksud kodim adalah kitab Allah, sedangkan yang dimaksud jadid adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dalam rumusan lain mengatakan bahwa Al-Quran disebutkan wahyu yang matlu karena dibacakan oleh malaikat Jibril. Sedangkan hadis adalah wahyu yang ghair matlu sebab tidak dibacakan oleh malaikat Jibril. Nah, kalau keduanya sama-sama wahyu, maka dikotomi yang satu kodim dan lainnya jadid dan tidak perlu ada. Maksud yang kedua itu ada qorib yang berarti dekat atau dalam waktu dekat atau belum lama. Lalu yang ketiga itu ada khobar yang berarti warta berita yang selalu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada seseorang. Hadis selalu menggunakan ungkapan mengabarkan kepada kami, memberitahu kepada kami, dan menceritakan kepada kami. Dari makna terakhir inilah diambil perkataan hadis Rasulullah yang jamaknya al-hadis. Sedangkan pengertian hadis secara terminologi maka menjadi perbedaan antara pendapat ahli hadis dengan ahli usul. Ulama ahli hadis ada yang memberikan pengertian hadis secara terbatas atau sempit dan ada yang memberikan pengertian secara luas. Pengertian hadis secara terbatas diantaranya sebagaimana yang diberikan oleh Mahmud Tahan adalah pengertian hadis secara luas sebagaimana yang diberikan oleh sebagian ulama seperti At-Tibi berpendapat bahwa hadis itu tidak hanya meliputi sabda Nabi, perbuatan dan takrir beliau, atau hadis marfu, juga meliputi sabda, perbuatan dan takrir para sahabat, hadis mauquf, serta dari tabi'in hadis maqtu. Dari pengertian yang tadi telah dijelaskan oleh ahli fikih, berarti informasi tentang kehidupan Nabi ketika masih kecil, kebiasaan, kesukaan makan, dan pakaian yang tidak ada relevansinya dengan hukum, maka tidak disebut sebagai hadis. Hadis memiliki beberapa nama lain yang digunakan dalam berbagai konteks keilmuan Islam, yaitu yang pertama, khobar berarti berita atau informasi. Dalam beberapa disiplin ilmu, kabar sering digunakan sebagai sinonim dari hadis, tetapi ada juga yang membedakannya dengan mengatakan bahwa kabar mencakup semua berita, baik dari Nabi maupun selainnya. Lalu yang kedua itu ada atsar, berarti jejak atau peninggalan. Kata ini sering digunakan untuk merujuk pada perkataan atau perbuatan para sahabat dari tabi'in. Tetapi dalam beberapa konteks juga bisa berarti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang terakhir ada sunnah, berarti jalan atau cara hidup. Dalam konteks hukum Islam, sunnah sering digunakan untuk merujuk pada ajaran, kebiasaan, dan tindakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan pedoman dalam kehidupan seorang Muslim. Jadi, meskipun istilah-istilah ini terkadang memiliki perbedaan dalam penggunaan teknis, semuanya berhubungan dengan penyampaian dan dokumentasi ajaran Islam yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu ada pengertian hadis tarbawi. Tarbawi berasal dari bahasa Arab tarbiyah yang berarti pendidikan, pembinaan, dan pengasuhan. Secara istilah, tarbawi merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan pendidikan, khususnya dalam membentuk karakter, akhlak, dan kepribadian seseorang berdasarkan ajaran Islam. Dalam konteks ilmu hadis, hadis tarbawi adalah hadis-hadis yang berisi nilai-nilai pendidikan, baik dalam aspek akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Hadis-hadis ini menjadi dasar dalam pendidikan Islam untuk membentuk manusia yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia.
Maka dapat disimpulkan bahwa hadis Tarbawi adalah kumpulan hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan pendidikan, pengajaran, dan pengembangan diri. Tujuannya untuk mendidik generasi muda yang bermoral, cerdas, dan bermanfaat bagi masyarakat, menekankan pentingnya pengetahuan dan moral dalam pendidikan Islam. Lalu ada beberapa hadis Tarbawi beserta nilai pendidikannya. Yang pertama yaitu ada hadis tentang kejujuran. Lalu ada hadis tentang kejujuran yang berbunyi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati, yang artinya sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nilai Tarbawi yang terkandung dalam hadis tersebut pendidikan tentang pentingnya kejujuran dan dalam kehidupan sehari-hari. Ada hadis tentang adab dan akhlak yang baik yang berbunyi inna min hiyarikum ahsanakum ahlakon, yang artinya sesungguhnya di antara kalian yang paling baik adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nilai yang terkandung dalam hadis tersebut yaitu pendidikan moral agar selalu berperilaku baik kepada sesama. Di beberapa hadis yang telah saya sebutkan, hadis-hadis ini mengajarkan berbagai aspek pendidikan Islam, termasuk etika, ilmu, ibadah, dan adab yang penting untuk membentuk karakter seseorang. Pembahasan selanjutnya itu urgensi ilmu. Ilmu memiliki peran penting dalam kehidupan manusia karena merupakan kunci utama dalam memahami, mengembangkan, dan memajukan peradaban. Ilmu adalah fondasi utama dalam kehidupan manusia. Tanpa ilmu, seseorang akan hidup dalam kebodohan dan kesesatan. Urgensi ilmu sudah ditekankan dalam berbagai ajaran agama, terutama dalam Islam, yang menempatkan ilmu sebagai aspek utama dalam kehidupan. Dalam Islam, ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, yaitu Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Urgensi ilmu adalah pentingnya ilmu dalam kehidupan manusia untuk memahami, mengembangkan, dan mengamalkan pengetahuan demi kemaslahatan dunia dan akhirat. Ilmu menjadi dasar setiap aspek kehidupan, baik dalam agama, sosial, ekonomi, maupun teknologi. Dalam Islam, ilmu itu sangat ditekankan karena menjadi kunci dalam menjalankan perintah Allah dengan benar. Ilmu pengetahuan baik secara khusus, ilmu agama maupun ilmu pengetahuan secara umum merupakan bagian dari ciri-ciri khas manusia. Tidak ada makhluk di jagat raya ini selain manusia yang diberi ilmu dan yang mampu mengembangkannya. Sifat-sifat lain seperti keberanian, kekuatan, kasih sayang, kemurahan dapat dimiliki oleh manusia dan makhluk lain seperti binatang. Tetapi binatang tidak memiliki ilmu pengetahuan dan tidak mampu mengembangkannya. Dengan ilmu pengetahuan dan senyawanya dengan akal, manusia dapat mengembangkan budaya dan peradabannya sehingga dapat mengalahkan makhluk lain dan menjadi pemimpin di atas bumi ini. Ilmu pengetahuan yang berkembang terus-menerus secara pesat dalam Islam hendaknya diimbangi dengan ilmunya para ulama, yakni ilmu yang dapat menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu ulama sebagai kontrol terhadap pengembangan ilmu sebagai kemajuan sains dan teknologi tidak akan membawa manusia menjadi bias dan asing dari Tuhannya. Betapa pentingnya ilmu dan ulama dalam kehidupan masyarakat untuk mencapai kemajuan, kesejahteraan, dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pada materi yang akan saya sampaikan, hadis ini menjelaskan tentang urgensi ilmu dan ulama yang meliputi kemanfaatan ilmu, bahwa kritis ilmu dan ulama, dan kewajiban mencari ilmu. Lalu ada pengertian keutamaan orang yang berilmu.
Keutamaan orang yang mengacu pada kedudukan tinggi dan keistimewaan diberikan kepada mereka yang memiliki ilmu, baik dalam agama maupun dalam kehidupan duniawi. Dalam Islam, orang yang berilmu dianggap lebih mulia daripada yang tidak berilmu, karena ilmu dapat membimbing seseorang menuju kebaikan dan kebenaran. Ada hadis Nabi yang menjelaskan tentang ini, yaitu man salaka tariqan yaltamisu fihi alimun sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati. Yang artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Dan yang dapat dipetik dari hadis yang telah saya sampaikan, yaitu yang pertama ada motivasi meningkatkan amal soleh yang lebih bermanfaat dalam berbagai sektor, baik dalam diri, keluarga, dan sosial masyarakat. Yang kedua, keutamaan menuntut dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat, baik bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Ilmu bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dan diajarkan kepada orang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada anjuran menyebarkan ilmu pengetahuan baik secara langsung dalam proses belajar mengajar maupun melalui tulisan, seperti karya ilmiah dan menulis buku atau audio visual. Lalu ada anjuran mendidik anak secara Islam sehingga menjadi anak yang soleh. Yang selanjutnya ada pengertian ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah pengetahuan yang memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, baik dalam aspek duniawi maupun ukhrawi. Ilmu ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kualitas hidup, membantu masyarakat, serta mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam Islam, ilmu yang bermanfaat juga mencakup ilmu yang diamalkan dengan niat yang baik dengan sesuai ajaran agama. Hadis ini berbunyi, in iza mata insanu qata'a amalahu illa min salasatin sadaqatin zariyatin aw ilmin yutaqahu bihi aw waladin sholihin yada'u lahu. Yang artinya, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu penyayang. Dalam Islam, seorang pendidik tidak hanya bertugas menyampaikan ilmu, tetapi juga membimbing dan membina peserta didik dengan penuh kasih sayang. Sifat penyayang merupakan karakter yang penting yang harus dimiliki seorang guru agar pembelajaran berjalan dengan baik dan peserta didik merasa dihargai serta termotivasi untuk belajar. Seorang pendidik diharapkan memiliki sifat penyayang karena sifat ini sejalan dengan ajaran-ajaran kasih sayang yang sangat ditekankan dalam Al-Quran dan hadis. Sifat penyayang membantu menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan karakter dan kepribadian siswa, serta memberikan pengaruh positif terhadap proses pembelajaran. Lalu ada hadis yang berbunyi, yaitu innallaha rafiqun yuhibbu ar-rafqa wa yu'ti alaihi ma la yu'ti alal unfi. Yang artinya, sesungguhnya Allah maha lembut dan mencintai kelembutan, serta memberikan kepada kelembutan sesuatu yang tidak diberikan kepada kekerasan. Sabda Rasulullah tersebut kita bisa memahami bahwa dalam konteks pendidikan, kelembutan adalah hal yang sangat ditekankan. Pendidik menggunakan kelembutan dalam mengajar agar lebih mudah membentuk hubungan yang positif dengan murid-muridnya, yang pada gilirannya akan menciptakan suasana pembelajaran yang lebih baik dan efektif. Pendidik harus memiliki sifat penyayang karena hal ini dampak yang sangat positif terhadap proses pembelajaran dan perkembangan siswa. Dalam konteks pendidikan, sifat penyayang membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi siswa untuk belajar berkembang dan merasa dihargai.
Keseluruhan, sifat penyayang sangat penting bagi pendidik karena tidak hanya mendukung perkembangan akademik siswa, tetapi juga membantu dalam perkembangan emosional, sosial, dan moral mereka. Ini sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya kasih sayang dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan. Selanjutnya ada keadilan dalam KBBI dengan tidak berat sebelah, tidak berpihak kepada kebenaran, dan tidak semena-mena dalam memutuskan sesuatu. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Arab, keadilan berasal dari kata adil yang berarti kejelasan, kejujuran, dan kewajaran. Seorang pendidik harus memiliki sifat yang adil karena sangat penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, harmonis, dan dapat memfasilitasi perkembangan semua peserta pendidik secara optimal. Sabda Rasulullah SAW, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum, yang artinya bertakwalah kepada Allah, bersikap adillah terhadap anak-anakmu. Muttafaqun alaih. Hadis ini berlaku dalam konteks keluarga, tetapi juga relevan dalam pendidikan, di mana seorang pendidik harus memberikan perhatian yang seimbang kepada semua murid. Intinya, keadilan dalam pendidikan adalah prinsip yang sangat ditekankan dalam Islam. Pendidik yang adil akan memberikan perlakuan yang setara kepada setiap mahasiswa, baik dalam memberikan penilaian, perhatian, atau kesempatan belajar. Hadis yang telah saya sampaikan menegaskan pentingnya berlaku adil dalam pendidikan karena keadilan akan memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan haknya tanpa diskriminasi. Dengan menegakkan keadilan, pendidik tidak hanya memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa, tetapi juga membentuk karakter akhlak yang baik pada diri mereka sendiri. Selanjutnya ada penyabar dalam KBBI, yaitu tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, tenang, tidak tergesa-gesa, dan tidak terburu hawa nafsu. Sikap sabar merupakan sikap yang tidak bisa dipisahkan dari sikap kasih sayang yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Demikian halnya Rasulullah SAW sebagai pendidik umat sepanjang zaman juga memiliki sifat penyabar. Akhlak ini memang telah dianugerahkan Allah kepada para nabinya dalam mendidik para sahabatnya. Rasulullah SAW senantiasa memperlihatkan sikap yang sabar. Ada tegas, guru memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kecerdasan peserta didik. Selain menyampaikan ilmu, guru juga harus menjadi teladan dalam sikap dan perilaku. 2. Sikap utama yang harus dimiliki seorang guru adalah disiplin dan ketegasan. Guru disiplin yang mampu mengajarkan keteraturan dan tanggung jawab kepada peserta didik. Sementara guru yang tegas dapat menanamkan nilai-nilai kedisiplinan dengan konsisten tanpa bersikap otoriter. Dalam Islam, kedisiplinan dan ketegasan telah dicontohkan oleh Rasulullah dalam mendidik para sahabatnya. Beliau selalu konsisten dalam menjalankan ibadah, tepat waktu dalam berbagai aktivitas, dan tegas dalam menegakkan kebenaran. Oleh karena itu, sikap disiplin dan tegas sangat penting diterapkan dalam dunia pendidikan untuk membentuk generasi yang bertanggung jawab, mandiri, dan karakter yang kuat. Bahasan yang selanjutnya yaitu kurikulum dalam pendidikan Islam dikenal dengan kata-kata manhaj, yang berarti jalan terang yang dilalui oleh pendidik bersama anak didiknya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Setiap jenis kurikulum mempunyai ciri atau karakteristik, termasuk pendidikan agama Islam. Menurut Abdurrahman Al-Nahlawi, seperti yang dikutip Masjid dan Andayani, menjelaskan bahwa kurikulum pendidikan Islam harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu yang pertama, memiliki sistem pengajaran dan materi yang selaras dengan fitrah manusia serta bertujuan untuk menyucikan jiwa manusia, memelihara dari penyimpangan, dan menjaga keselamatan fitrah manusia. Yang kedua, tujuan pendidikan Islam yaitu memurnikan ketaatan dan keperibadatan hanya kepada Allah.
Yang ketiga, harus sesuai dengan tingkatan pendidik baik dalam hal karakteristik, tingkat pemahaman, jenis kelamin serta tugas-tugas kemasyarakatan yang telah dirancang dalam kurikulum. Hadis sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran merupakan fondasi di dalam penyusunan kurikulum pendidikan Islam. Namun, memang kita tidak akan menemukan kata khusus di dalam hadis seperti manhaj al-dirasah sebagai kata yang menunjukkan kurikulum. Jadi kurikulum dalam hadis merujuk pada prinsip-prinsip pendidikan Islam yang berpihak pada ajaran Rasulullah SAW. Hadis-hadis yang berkaitan dengan pendidik menekankan pentingnya ilmu, metode pengajaran yang bijaksana, serta pembentukan akhlak mulia. Rasulullah SAW memberikan contoh langsung dalam mendidik sahabat-sahabatnya dengan penuh kesabaran, kasih sayang, dan keteladanan. Kurikulum dalam perspektif hadis tidak hanya mencakup aspek intelektual, tapi juga spiritual dan moral, sehingga pendidikan bertujuan untuk membentuk individu yang berilmu, beriman, dan berakhlak yang baik. Oleh karena itu, hadis menjadi pedoman dalam merancang kurikulum pendidikan Islam yang holistik dan berorientasi pada kebahagiaan dunia serta akhir. Selanjutnya ada metode-metode apa saja yang diajarkan dalam hadis. Yang pertama ada metode dialog atau tanya jawab atau yang disebut juga dengan hiwar. Salah satu metode pendidikan yang sangat efektif dan menjadi ciri khas dalam pengajaran Rasulullah SAW adalah metode dialog atau hiwar, yaitu pendekatan yang mengedepankan interaksi dua arah antara pengajar dan murid. Dalam praktiknya, Rasulullah kerap mengajukan pertanyaan kepada para sahabat bukan hanya untuk menguji pemahaman mereka, tetapi juga sebagai sarana mengunggah kesadaran dan memperdalam penghayatan terhadap ajaran Islam. Teknik ini menjadikan pembelajaran lebih aktif, komunikatif, dan bermakna karena melibatkan peserta secara langsung dalam proses berpikir. Sebagai contoh dari penerapan metode ini, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bertanya kepada salah satu seorang sahabat, yaitu Mu'az bin Jabal, yaitu ma'ada intajiri ma haqqo Allahu ala ibadi wa ma haqqul ibadi ala Allah, yang artinya, wahai Mu'az, tahukah engkau apakah hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah? Pertanyaan ini bukan semata-mata untuk mencari jawaban, melainkan menjadi pintu pembuka untuk menyampaikan ajaran penting tentang tauhid dan hubungan timbal balik antara Allah dan manusia. Melalui pertanyaan seperti ini, Rasulullah menciptakan rasa ingin tahu, menstimulasi daya pikir, dan membantu sahabat merenungi esensi ajaran Islam dengan cara reflektif dan mendalam. Yang kedua ada metode kisah atau qasas. Metode kisah atau qasas merupakan salah satu strategi pengajaran yang sangat efektif dan telah digunakan secara konsisten oleh Rasulullah SAW dalam menyampaikan ajaran Islam. Pendekatan ini menitik beratkan pada penyampaian cerita-cerita yang syarat dengan pesan moral, spiritual, dan edukatif kepada sahabat maupun umat Islam secara umum. Dengan menggunakan kisah nyata maupun perumpamaan, Rasulullah mampu menyentuh hati, mengunggah kesadaran, dan mempermudah pemahaman terhadap nilai-nilai agama. Keseluruhan metode kisah yang diajarkan oleh Rasulullah bukan hanya sarana menyampaikan informasi, melainkan media efektif untuk mentransformasikan nilai-nilai luhur ke dalam kehidupan nyata. Dengan pendekatan yang menyentuh hati, mengunggah akal, dan mendorong tindakan yang nyata, metode ini tetap relevan dan patut dihidupkan kembali dalam dunia pendidikan modern. Selanjutnya ada metode praktik langsung atau amaliyah. Di antara metode pengajaran yang efektif dan sering digunakan oleh Rasulullah dalam menyampaikan ajaran Islam, metode praktik inilah yang langsung atau amaliyah. Pendekatan ini menekankan pentingnya pembelajaran melalui contoh nyata yang dapat langsung dilihat, ditiru, dan dipraktikkan oleh para sahabat. Dengan cara ini, Rasulullah tidak hanya menyampaikan ilmu secara lisan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana cara mengamalkannya secara konkret dalam kehidupan sehari-hari.
Salah satu bentuk penerapan metode ini yang sangat jelas adalah ketika Rasulullah mengajarkan tata cara berwudu. Beliau tidak hanya menjelaskan urutan atau syarat-syaratnya, melainkan langsung mempraktikkannya di hadapan para sahabat agar mereka bisa menyaksikan secara langsung dan menirunya dengan tepat. Sebuah hadis, salah satu sahabat menyampaikan, "Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau mengusap kepalanya dari arah belakang ke depan, kemudian membasuh kedua kakinya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan memperagakan tata cara berwudu secara langsung, Rasulullah memastikan bahwa para sahabat memahami tidak hanya teori, tetapi juga teknis pelaksanaannya dengan benar. Hal ini menjadi penting karena ibadah seperti wudhu dan sholat memiliki aspek gerakan yang tidak bisa hanya dijelaskan secara verbal. Dari pembahasan yang telah saya sebutkan, bahwa metode pembelajaran yang digunakan oleh Rasulullah SAW secara beragam dan efektif dalam menyampaikan ilmu kepada sahabat. Metode-metode seperti tanya jawab, kisah, praktik langsung, dan keteladanan terbukti meningkatkan pemahaman, menyesuaikan dengan kebutuhan individu, serta memberikan motivasi yang kuat bagi para peserta didik. Selain itu, metode pembelajaran Rasulullah masih relevan dan dapat diterapkan dalam sistem pendidikan modern untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.